Kalau tiap minggu itu ada orang yang nagih ke rumah. Nah itu yang buat saya sampai sekarang nelongsok. Saya kalau cerita nggak bisa, Pak. Jadi sebelum saya nikah dulu itu, saya itu jembatan, Pak. Hidup saya, jembatan Ploso, 10 kilo dari sini. Kalau punya uang Rp1.000, Mama ya, bisa kita belikan kacang hijau es 2 gelas lah. Tidak kita belikan, Pak. Jadi nunggu orang jual kacang hijau itu habis ampasnya itu saya beli. Pak, beli kacang hijaunya habis ya, Dik. Tinggal ampasnya. Ya nggak apa-apa beli. Itu dikasihkan tiap hari gitu aja. Kalau malam minggu saya 10 jutaan sehari. Kalau hari-hari biasa ya 5-6. Profitnya 8%-an mungkin. 5-8. Kan barang itu tidak semua untungnya flat gini. Ada yang untungnya 1%, ada yang 2%, ada yang 20%. Kalau rak ini kita bayar karyawan aja itu seminggu 18-20. Lah untuk platnya itu 1 tonnya 17 juta. Itu seminggu bisa 2 kali. Untuk plat saja, plat ini. Bahannya, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah kirim lebih dari 2000 toko, Pak, seluruh Indonesia. Untuk rak dan perangkat kasirnya. Terjauh sampai Papua pedalaman, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyono. Kalau di YouTube Suyono Mandang Indonesia. Kita alamat di Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Usaha kita di bidang menyediakan perlengkapan toko, ya, mulai dari penyediaan rak-rak dan sistem kasir. Jadi sistem administrasi untuk keluar masuk uang dan barang. Usaha ini secara tidak sengaja ya, jadi di awal dulu sekitar tahun 2012 kita awalnya jualan sayur. Saya kalau cerita nggak bisa, Pak. Gimana? Ikut aja. Nggak bisa. Jadi Jadi saya kalau mau cerita dari awal itu ingatan saya, Pak, yang pertama. Tunggu bentar ya. Jadi 2012 itu saya jualan sayur dan buah di pasar, Pak. Kebetulan berjalan seperti biasa, bisa untuk kehidupan sehari-hari lah. Di tengah perjalanan kita bangun rumah itu. Rumah rencana sama istri ya sudah ada uang kan. Jadi sudah nabung material, nabung semen, nabung batu. Akhirnya kita sama istri kan pendapatan sudah bisa lah. Kita lalu utang bank, Pak. Utang bank itu 35. 35 itu lancar ya. Tinggal sisa 10 juta. Mungkin kalau kurang 5 bulan atau 6 bulan sudah lunas, Pak. Akhirnya istri itu ambil anak saya yang kedua. Nah dari situ setiap ke pasar dia muter-muter. Akhirnya kita usaha itu ke pertanian akhirnya. Jadi sewa sawah untuk tanami tebu, tanami padi ya. 3 tahun itu nggak panen. Tebu 3 kali terbakar. Nah, dari utang tinggal 10 jadi 40. Yang semula utang 1 bank jadi banyak bank. Kalau tiap minggu itu ada orang yang nagih ke rumah. Nah itu yang buat saya sampai sekarang nelongsok. Jadi setiap nagih itu setiap ada apa itu Pak nggak bisa dijual lah itu untuk bayar. Nah anak saya itu kelas 5 SD yang pertama itu. Setiap saya tidur kalau ada orang ke rumah cari bilang ayah keluar. Jadi anak saya kelas 5 itu sudah Pak. Sudah berbohong, Pak, sama orang. Secara tidak sengaja saya ngajari anak saya untuk berbohong. Itu yang buat saya nggak bisa cerita. Meskipun saya belum tidur, anak saya pasti bilang ayah keluar, padahal ayah itu di rumah. Jadi tahu kalau setiap orang ke rumah itu nagih utang, Pak. Waktu itu.
Jadi kita ambil bank perkreditan itu BPR dari sini untuk nutup utang bank sini, untuk nutup dan mutar gitu terus. Akhirnya suatu hari anak istri saya kumpulkan, ini usaha apa? Saya tanya usaha apa? Akhirnya bikin toko yang semula 4 bank BPR ini saya macetkan semua. Jadi setiap orang nagih saya kasih macet. Apapun jenengan bawa yang ada. Jadi kalau nagih ke toko saya kasih Pak 200. Kalau ada 100 ya saya kasih 100. Kalau ada 200 saya kasih 200. Akhirnya alhamdulillah lunas. Ya dari usaha toko itu. Modalnya itu tebu yang terakhir itu panen. Panen itu ada uang 19 juta. Dari 19 punya utang 40. Kalau kita bayar semua, kita tetap punya utang. Jadi utang tetap saya macetkan, tapi niat tetap saya kasih seadanya. Inspirasinya itu gini, kan bingung bikin usaha. Suatu saat saya itu ngantar tetangga untuk ketemu Bapak Bupati ya waktu itu. Jadi saya itu kenal ajudannya Bapak Bupati namanya Nono. Saya SMS atau saya WA ya dulu. Ini ada tetangga mau ketemu Bapak. Akhirnya dijadwalkan ketemu itu pas istirahat siang, makan siang, dia waktu rapat di anggota dewan. Nah di situ saya ketemu, saya dapat nomor pertama. Jadi ada banyak kepentingan di situ. Lah begitu saya selesai untuk kedua ini pejabat, zamannya Pak Topik. Ya dia bilang sama Pak Topik, Pak aku njaluk loro, saya minta 2. Saya nggak ngerti ini minta 2 apa kan nggak ngerti saya. Akhirnya sing pejabat ini, kamu punya uang berapa? Pak Topik bilang gitu, 1 miliar, 2 miliar. Kamu bikin namanya Baso Romat. 10-20 saya izini. Akhirnya saya teringat itu Pak. Oh berarti bikin toko lah kalau di Nganjuk. Nanti bikin minimarket. Kalau di Nganjuk ini dari peraturannya membuka keran lah. Nah dari situ Pak inspirasi saya. Jadi dari pejabat yang kesusahan ini saya bercita-cita tinggi Pak. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Nanti kalau ada orang punya uang kesusahan buka, saya bisa carikan jalannya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah kirim lebih dari 2.000 toko Pak seluruh Indonesia. Untuk rak dan perangkat kasirnya terjauh sampai Papua pedalaman Pak, sampai Aceh itu Bener Meriah, sampai banyak lah. Tiap kota di seluruh Indonesia kita hampir semua kirim. Jadi kalau ada orang pesan itu ragu kan, transfer uang jarak jauh kan ragu. Kita tanya kabupatennya mana, sama sini dekat gak? Kalau dekat silahkan lihat di situ barang kita. Kalau ragu kita kirim barang ke situ, kalau sampai situ bayar gitu aja. Kalau Kalimantan Timur kita berani COD ya, karena kita sudah ada kerjasama dengan sopir sini yang biasa kirim sana, yang pernah ambil itu. Kalau ongkir itu pemesan biasa kita suruh cari info untuk pengiriman dari Surabaya ke kota tujuan. Ya dari situ kita banyak kenal sama ekspedisi-ekspedisi. Jami umama kirim ke Palu, kalau 1 kontainer berapa, kalau gabungan berapa, kalau antar pelabuhan berapa, kalau sampai door to door berapa, kita ada nomornya untuk pengiriman. Ini alat ini kita bikin sendiri Pak, semuanya bikin sendiri. Saya kan nggak bisa ngelas, cuma saya itu bisa SketchUp. Jadi kalau mau bikin alat segini, saya gambar dulu di SketchUp, saya animasikan, nanti orang-orang saya suruh bikin alatnya. Belajar sendiri ya dari YouTube. Jadi kita ini kalau mau orang bangun minimarket bisa menghitungkan rapnya, bisa kita bikin desainnya. Retail itu untungnya kecil, cuma kalinya itu banyak. Jadi umpama itemnya ada 5.000 item, kalinya akan banyak. Lakunya sehari berapa item. Kalau untungnya mie umpama ya 100-200 untuk mie instan itu. Cuma kalinya kan kita ngejar kalinya yang banyak. Sebenarnya ya untung Pak, kita kan tahu belinya berapa, jualnya berapa. Tinggal kita bisa mengurangi untuk pengeluaran yang lebih besar. Misalnya untuk sebelum rame, ya kita tangan sendiri lah. Nah nanti kalau sudah bisa ngerekrut karyawan, ya ambil karyawan. Kalau selama belum bisa, ya untuk mengembangkan usahanya dulu. Sudah punya berapa toko retail Pak? 2, mau 3 itu proses pembersihan tadi. Di kecamatan 1 itu sewa, yang sini punya sendiri sudah, yang di kecamatan Pandaan punya sendiri juga lahannya. Kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur lah. Saya usaha itu nggak pernah Pak ngasih persen lah. Kalau toko-toko lain kan ngasih persen ke pelanggan. Kalau hari raya itu dikasih apa, kasih apa. Saya nggak pernah. Jadi kalau orang pelanggan sudah bisa beli berarti dia punya uang. Ya lebih baik kita kasihkan yang lain Pak. Ya yang nggak mampu beli itu yang kita kasih. Bukan pelanggan, kalau pelanggan kan sudah punya uang. Itu nanti yang mendatangkan pelanggan meskipun dia nggak pernah beli, pelanggan akan datang Pak. Ya berbagilah. Kalau kita dari dulu itu wajib istri saya itu. Dari semenjak itu setiap dapat uang berapa, sebagian harus nyisih Pak. Sampai saat ini. Kita kan ada gajian YouTube itu. Ya itu dulu separuh Pak dari gaji YouTube untuk orang tua-tua itu. Sekarang gaji YouTube habis, itu tetap masih jalan.
Ya kita dulu omset itu kecil Pak. Untuk pengeluaran selain pengembangan untuk konsumsi kita ya kecil, untuk pengembangan dulu. Jadi kalau orang belanja itu kan butuhnya lengkap, itu cari orang. Jadi di toko itu bisa menjual segalanya yang dibutuhkan manusia Pak. Untuk pelayanan seperti transfer tarik tunai, untuk pembayaran listrik, pembayaran kredit apapun bisa. Untuk jual apapun yang dijual itu kan bisa numpang di situ. Ya dari situ kan kalinya nanti bisa banyak, bisa mengundang orang banyak. Kalau malam minggu saya 10 jutaan sehari. Kalau hari-hari biasa ya 5, 6. Profitnya 8%-an mungkin. 5-8. Kan barang itu tidak semua untungnya flat gini. Ada yang untungnya 1%, ada yang 2%, ada yang 20%. Kalau harga kan sudah umum Pak. Maksudnya dari pabrik kan sudah barang ini ya 2.000-an, ini 3.000-an, ini 5.000-an. Saya tinggal ambil untung kan sudah ada Pak. Kalau dari sales itu harganya berapa itu. Kita tinggal ambil maksimalnya atau di bawahnya gitu aja. Kecuali kalau grosir memang harus perlu keahlian khusus lah, harus pendekatan ke distributor atau pengambilan banyak itu. Kalau retail ini mudah. Kita jualnya itu yang paling laku itu yang paling murah Pak. Jadi umpama dari 10 mie instan, yang paling laku mie instan jempol ini ya. Ini yang paling murah Pak. Umpama yang lain 3.000-an, ini umumnya 3.000 ya, ini yang kita turunkan. Yang lain tetap. Jadi yang banyak dicari orang itu justru yang paling murah. Semua itu berlaku begitu. Jadi kelihatan toko kita kan kelihatan murah. Padahal ya yang murah hanya yang paling dicari orang. Ya rak kita ini beda Pak dari pabrik. Dari bentuknya ini beda. Kalau kan dari pabrik itu 35 lebarnya. Kalau dari kita 25. Ini berdasarkan pengalaman kita. Saya dulu bikin rak sendiri itu 40 lebarnya. Sedangkan stok kita itu segini. Akhirnya saya kecilkan 30. Akhirnya 30 masih kebesaran, akhirnya saya kecilkan segini. Nah, yang efektif itu segini. Yang paling banyak dicari orang. Ini yang toko-toko buka cabang itu yang sudah punya rak, banyak yang cari ke kita karena ukurannya kita yang kecil. Jadi harganya bisa agak murah. Karena stok itu ya nggak mungkin sampai ke dalam sini Pak. Segini, jadi sudah laku segini, yang sini harus dimajukan. Ya daripada majukan, lebih baik pakai segini. Murahnya itu flat gini ya, ini 07. Bisa di googling, kalau beli satu lembar ini 350-an per lembar. Kalau dipotong jadi 8, ketemunya 40.000 lebih. Kita jual ini sudah jadi 42.000. Jadi beli bahan di toko sama dengan beli barang saya sudah barang jadi. Karena barang ini, kalau dari pabrik ini bahannya yang kiri kanannya rusak. Dipotong kiri kanan, buangnya ke sini. Ini barang buangan dari pabrik bahannya. Cuma nggak bisa banyak. Seminggu mungkin ya 1 ton, 1,5 ton dapatnya bahannya. Dulu itu ya kita cari di lewaan, cari di pedagang-pedagang plat itu kan telat-telat ya. Kita lalu muter-muter banyak lalu ketemu yang ini. Lama jadi ketemunya. Kalau rak ini kita bayar karyawan aja itu seminggu 18-20. Lah untuk platnya itu 1 tonnya 17 juta. Itu seminggu bisa 2 kali. Untuk plat saja, plat ini. Bahannya sudah kesampaian semua sih. Jadi istri itu yang dulu kita nggak punya apa-apa Pak. Sekarang aset sudah ada semua. Pingin sawah yang dulu nyewa sekarang sudah bisa beli. Jadi sekarang kalau ada orang nawarkan tanah, itu saya tanya dulu, untuk apa dijual? Kalau dia kebentur seperti saya, itu saya bantu Pak orangnya. Kayak itu, yang punya itu tadi yang, ini tanah itu tawarkan saya Pak, saya nggak mau. Utangnya berapa? Punya utang 7 juta itu mau jual tanah, banknya saya bayar. Kita sudahlah dari dulu di bawah, sekarang sudah punya itu ya, sudah berhenti. Kayak istri saya beli-beli tanah, sudah nggak saya. Untuk beli-beli tidak. Nah, ini saja nanti kita gratiskan Pak untuk kolam renang semua. Itu bentuk syukur kita. Dulu Pak ya, cerita belakang ya. Jadi sebelum saya nikah dulu itu, saya itu jembatan Pak, hidup saya. Jembatan Ploso, 10 kilo dari sini. Di sana itu ada jalan naik ini. Jadi masih kecil ya, kelas 6 SD lah, sampai SMP. Itu tiap malam kalau ada orang dulu kan peda pancal itu. Bawa jagung, bawa tahu. Itu biasanya kalau naik itu nunggu orang untuk bantu. Saya itu Pak bantu di situ. Tiap malam itu bantu, jam 2 malam orang ke pasar itu bantu di sana. Orang bawa jagung, kita dikasih jagung. Tahu, kita kasih tahu. Orang bawa tempe, kasih tempe. Makan saya itu Pak, makan saya itu dari situ. Kalau punya uang Rp1.000 Mama ya, bisa kita belikan kacang hijau es 2 gelas lah. Tidak kita belikan Pak. Jadi nunggu orang jual kacang hijau itu habis. Ampasnya itu saya beli. Pak beli kacang hijaunya. Habis Dik, tinggal ampasnya. Ya nggak apa-apa beli. Itu dikasihkan. Tiap hari gitu aja. Ya tahun 80-an, 89. Sampai saya nikah itu saya masih hidup di
jembatan. Jadi saya nikah istri saya itu, istri juga keadaan sakit, Pak. Kita nggak kerja itu sama mertua itu ya makan tiap hari ikut mertua. Ya dari situ kan jadi gini kita kan sudah jauh lah, Pak. Kenapa kok mutusin hidup di kolong jembatan tuh kenapa? Ya memang yang bisa ngasih hidup makan di sana, Pak. Orang tua itu sudah cari kehidupan sendiri, ini pisah dulu. Jadi punya saudara itu, yang mas itu di Malaysia, yang 2 istri itu sudah nikah, yang mas saya sakit stroke. Nah, kita tidak membebani emak lah. Di rumah juga gitu, kita kadang makan ya sampai kadang jam 2 gitu baru makan. Itu aja beras itu diutangi sama guru-guru, Pak. Guru saya SD. Beras nggak enak itu yang kalau dimakan nggak enak. Ya mulai kelas 6 SD lah kita sudah tidak di rumah. Jadi sekolah itu ya 4 hari masuk, 2 hari libur. Kerja kan ada pasiran sini. Cuma kalau waktu pasiran banjir berapa atau pasir nggak laku itu ya nggak makan. Itu ada kerjaan di jaga portal lah dulu. Restribusi ya untuk pasir itu. Sebulan gajian 250.000. Itu tahun 2007 lah. Jadi anak saya 2 itu kalau minta apa-apa saya ajak ke sana. Saya ajak ke nostalgia, ke jembatan. Ya biar tahu lah, nggak perlu cerita saya di sana. Jadi orang sana sudah kenal saya semua. Yang Konti. Jadi anak saya kalau di sana nggak tawar-tawar, kok kenal semua gitu. Sama istri saya juga gitu. Jadi tukang becak itu saya berhenti mau berobat. Loh nanti dokter dia buka. Jadi istri tahu kita asalnya memang dari sana. Orang yang paling berperan dalam karir jenengan sampai saat ini siapa, Pak? Ya keluarga lah, ya istri anak lah. Apalagi anak saya yang pertama itu. Anak saya yang pertama itu toko saya tutup nggak boleh. Saya ajak jalan-jalan dia mending buka toko. Yang paling membangkitkan usaha itu keluarga. Kalau kita itu ya tenaga, cuma kalau pikiran, jaga yang telaten itu anak sama istri saya. Dan saya itu buka toko dulu 24 jam. Kenapa 24 jam? Jadi kita kan punya uang 19 juta tadi. Nah itu saya bikin tempat itu hanya bisa atap sama lantai aja. Jadi untuk dinding keliling itu kita pakai terpal, Pak. Yang depan nggak pakai tutup. Jadi yang bikin buka itu memang nggak ada tutupnya. Kita tidur di toko. Jadwalnya saya itu jaga jam 11 sampai jam 4. Anak saya yang perempuan itu jam 4 sampai sekolah. Istri saya dari siang, nanti siang gantian tidur sama saya. Tiap hari gitu terus, Pak. Jadi nggak ada waktu untuk jalan-jalan atau apa, nggak ada. Kalau kita jalan-jalan itu ya mungkin belanja ke Jombang gitu aja. Nah waktu itu kan COVID, anak kan nggak sekolah di rumah aja. Itu anak saya yang jaga, nggak boleh tutup anak saya toko itu. Ingat dulu waktu ditagih utang itu mungkin, ya kasihan lah. Kalau ingat itu kasihan. Kalau orang ikuti YouTube saya akan paham, Pak. Jadi toko awal saya itu bagaimana, sampai sekarang itu bagaimana. Jadi sebelum toko ke belakang saya itu, sebelum saya buka toko itu kan nol saya, minus lah. Ya dari buka toko 24 jam toko saya modelnya gimana itu, kalau ngikuti selama di YouTube saya akan paham semua. Saya buka toko dulu itu punya rak cuma 2 aja gini, sama pinggir sana sini 1, itu aja. Terus nggak ada dindingnya. Kalau orang sini semua tahu, perjalanan saya itu tahu semua orang. Buka 24 jam itu ya memang nggak ada tutupnya, Pak. Awal mulanya buka 24 jam itu ya sepi. Beli kalau malam ya cuma 2, 3. Ya. Tapi kelamaan yang rame itu justru yang malam akhirnya. Jadi orang dari manapun buka sana, buka 24 jam. Jadi orang lahiran, saudaranya datang malam-malam. Terus ada orang meninggal malam. Itu tujuannya ke toko sini. Jadi radius 10 kilo, 7 kilo itu ngarahnya ke toko saya. Orang bengi lapar, orang apa. Kita malah sama istri malah mengutamakan yang malam daripada siang. Cuma ya gitu dulu itu. Uang kita kan modalnya kecil. Jadi sehari bisa belanja 4 kali. Sabun habis, belanja. Jadi nggak bisa belanja, orang tanya, Pak punya minyak kayu putih yang ukuran 60 mili. Kita kan nggak jual, nggak bisa beli 60 mili, punya 30. Yang di sebelahnya saya tulis, minyak kayu putih 60 mili harganya berapa, 12 gitu. Nggak ada barangnya tapi di label rak ada tulisannya, sampai segitunya. Jadi kalau ada uang, besok ada untung kita taruh gitu semua. Jadi sampai banyak barang itu gitu kita targetnya dulu. Saya dulu sekolah itu 6 tahun, Pak. SMA. Ya gitu kan sekolah kan kerja. Kadang ikut mobil sampai Madura, sampai Jawa Tengah. Besoknya nggak sekolah. Nggak naik kelas, kelas 2 ada 3 tahun. Lulusan SMA. Cuma SMA itu ya sudah lama nggak sekolah. Sekolah arek buangan semua. Di mana-mana nggak terima sekolah di situ. Cuma 20 muridnya. Saya keluar tinggal 19. Kalau 19 ujiannya harus gabung ke sekolah induk. Saya dipanggil. Sudah lama nggak sekolah dipanggil ujian. Ini punya ijazah itu. Jadi 91 lulus 97 SMA.
Yang belajar dari sini sih banyak. Yang paling jauh dari Ternate ada, Papua ada. Belajar untuk komputer kasir. Dari Papua itu bawa 2 orang, kalau dari Pasuruan 4 orang. Jadi semua karyawannya di sini kita ajari. Jadi kalau toko besar kan komputernya banyak. Nah itu gimana cara menggabungkan jaringannya komputer satu ke komputer lain itu kita ajari di sini. Dari ngajari orang kita jadi bisa, Pak. Jadi dari belajar bersama itu gitu. Kalau modal sih relatif ya, jadi harus segera dimulai lah kalau retail itu. Kalau nunggu modal banyak, orang nggak punya modal, punya keinginan untuk buka retail ya nggak buka-buka karena nunggu modal. Ya seadanya aja, bisa jual apa ya itu yang ditawarkan. Ya seperti saya dulu sih, kalau saya sih buka 24 jam. Sama lah toko Madura juga gitu. Jadi kalau toko Madura itu untuk modalnya nggak sampai 30 lah kalau dilihat dari tampilannya. Itu dia kelebihannya cuma buka 24 jam gitu aja. Waktunya orang tutup, ada orang butuh, nggak ada toko buka gitu aja, dia mau manfaatkan itu aja. Jadi kalau pedagang itu punya utang, kita nggak berani. Besok waktunya bayar angsuran 2 juta. Kita punya 1 juta, oh ini masih kurang 1 juta, nggak berani belanjakan, Pak. Kita jadi pikirnya bagaimana bisa bayar utang. Kecuali kalau nggak punya utang, kita itu lebih berani. Oh ini dibelanjakan ini, belanjakan ini lagi. Mutarnya akan lebih cepat. Kalau punya utang itu pikirannya kita bagaimana cara bayar utang itu aja. Kalau retail di awal itu gitu. Pesan saya yang seperti saya ya kerja yang tekun gitu aja. Bisa mengatur mana untuk pengembangan usaha, mana untuk pengeluaran gitu aja. Kita punya pendapatan 100, ya berapa persen lah itu harus untuk pengembangan usahanya itu. Saya Suyono ya menyediakan perlengkapan toko ya, mulai rak dan sistem kasir. Kita dari Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.